Selama 20 tahun lamanya, tentu terlalu awal bagi saya untuk berbicara mengenai pengalaman. Tidak banyak pengalaman-pengalaman yang saya peroleh, tidak banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya hidup. Bahkan mengenai pencapaian pun, saya tidak punya sama sekali. Tidak ada pencapaian yang setidaknya bisa membanggakan orang-orang di sekitar saya, membanggakan keluarga saya, terutama kedua orang tua saya. Bahkan di umur sekarang, di umur 20 tahun ini, saya masih membebani kedua orang tua saya. Saya masih merepotkan kedua orang tua saya. Dan ini tentu bukan berarti bentuk kebanggaan saya. Malahan ini menjadi rasa penyesalan saya selama saya hidup selama 20 tahun ini. Saya dulu beranggapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hidup sudah ada yang mengatur. Dan semua pasti akan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan pada akhirnya saya terjebak pada zona nyaman. Saya terjebak dengan cara berpikir yang seperti itu. Lalu ketika saya beranjak dari tidur yang nyenyak, saya terkejut dan saya kaget. Saya menyadari bahwa saya tertinggal jauh dari teman-teman di sekitar saya. Saya tertinggal jauh dari orang-orang yang sepantaran saya. Mereka sudah mencapai garis finish. Mereka sudah tahu arah hidup. Mereka mau kemana. Tujuan hidup yang jelas, arah hidup yang pasti. Dan saya masih tertinggal jauh dari mereka semua. Saya masih di tempat yang sama, dengan jarak dari mereka yang begitu jauh sekali. Dan saya menyadari bahwa apa yang saya anggap benar, apa yang saya yakini, itu adalah sesuatu yang keliru. Itu adalah sebuah kebodohan. Dan saya menyadari dan saya mengakui bahwa itu adalah hal yang salah. Pada akhirnya, ketika saya membayangkan masa depan saya seperti apa, ketika saya berangan-angan kehidupan saya ke depannya menjadi apa, saya selalu diliputi kecemasan, rasa was-was, gelisah, ketakutan, dan kosakata-kosakata lainnya yang kurang lebih sama lah maknanya. Saya melihat teman-teman saya, melihat orang-orang di sepantaran saya, orang-orang di sekeliling saya, mereka mempunyai arah hidup yang jelas, mempunyai tujuan yang pasti, mempunyai mimpi-mimpi, mempunyai impian, dan mereka tahu langkah mereka selanjutnya seperti apa. Mereka tahu jalan yang akan mereka tuju seperti apa. Sedangkan saya masih berada di tempat yang sama. Saya menyadari kesalahan saya menyesali seluruh pemikiran-pemikiran yang dulu anggap saya benar. Pada akhirnya saya hanya melihat mereka dengan tatapan yang keren. Saya melihat mereka dengan pandangan yang keren. Mereka hebat dengan impian mereka hebat dengan mimpi mereka hebat dengan tujuan mereka. Dan di sisi lain, saya juga kecewa, saya sedih dengan diri saya sendiri, saya sedih dengan nasib saya sendiri, dan itu membuat saya menjadi sedikit frustasi. Terlihat dengan jelas garis wajah mereka, garis semangat di dalam wajah mereka. Mereka sangat menggelora, mereka sangat berkobar, mereka sangat berapi-api dengan rencana mereka, dengan tujuan mereka, dengan impian mereka. Mereka seperti Milky Way yang muncul ketika fajar, dan saya menggambarkan diri saya seperti sebuah asteroid yang tidak jelas arahnya kemana dan kerdil di antara planet-planet yang lain. Dan pada akhirnya saya menyadari kesalahan saya menyadari kekeliruan yang saya lakukan selama ini, dan saya berusaha untuk merubah, saya berusaha untuk memperbaiki semuanya dari hal yang kecil terlebih dahulu, dari cara berpikir saya dan kebiasaan saya. Dan sebuah kalimat penutup dari saya, teman-teman, sebuah kalimat yang saya temukan, mungkin kalimat ini kurang lebih menggambarkan apa yang saya alami. Kita semua tentu pernah merasa cemas, merasa was-was, merasa gelisah tentang masa depan. Ketika kita memikirkan masa depan, ketika kita membayangkan masa depan, ada perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan khawatir. Terutama ketika kita tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tidak mempunyai mimpi
dan tidak mempunyai sesuatu yang bisa menjadi patokan ke depannya. Tapi itu semua adalah sesuatu yang wajar, dan secara tidak langsung ketika kita mencemaskan nasib kita ke depannya, kita secara tidak langsung peduli dengan kehidupan kita, dengan masa depan kita. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita fokus pada hal-hal kecil yang bisa kita kontrol, daripada terus-terusan memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Memang masa depan tidak bisa kita prediksi dengan pasti, namun dengan belajar, dengan usaha, dengan perbaikan diri, dengan evaluasi, kita bisa melewati apapun yang akan datang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, dan percaya apapun yang terjadi, kita harus tumbuh menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Dan itu saja teman-teman semuanya. Sayonara.